Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham laba ya, atau Green Power Group Tbk ya. Nah, ini saham laba ini kita lihat kemarin koreksi 3% ya. Ntar ini bergerak di bidang perdagangan dan produksi baja dan produk turunan baja. IPO Press 125. Jumlah lembar saham 1,1 miliar. Masyarakat 27% ya, lumayan. Kita lihat harga 1 mingguan masih turun ya. 1 bulan terendah di 540, tertinggi 775. 3 bulan naik tinggi ya. Dari bulan Juli sampai dengan sekarang ya, September, naik kemudian turun ya. 6 bulan year to day naik. Ini IPO-nya kapan nih, Sobat? 28 Mei 21 ya. Udah lama ya. Tapi harga sahamnya kok di coba 3 tahun. Oh, berarti sempat di harga 50 ya. Dari bulan Juli 2023 sampai dengan Juni 2024, hampir 1 tahun ya di 50. Sebelumnya naik tinggi di tahun 2021 ya. Nah, ini tahun 2021 ini naik tinggi sampai hampir 770-an ya. Kemudian 2002 ini turun. Kalau lihat harga saham seperti ini itu kalau saya lebih baik dihindari ya teman-teman ya. Jadi dia itu sangat volatil ya. Ini membuat kita nggak tenang ya hidupnya ya. Kalau bisa investasi saham itu milih saham-saham yang membuat kita tenang. Jadi kalau teman-teman naruh duit di situ itu tenang. Ya misalnya rugi 10%. Tapi kalau saham itu bagus, maka dia akan cepat balik ya, cepat pulih lah. Apalagi kalau sahamnya ini bagi dividen yang cukup besar ya, 10% itu dividen 1 tahun dah balik ya. Nah, kalau saham-saham yang seperti ini itu sangat volatil banget ya. Ini mirip-mirip saham ya, ini salah satu contoh saham gorengan lah ya. Kenapa ini saya bahas ya? Jadi teman-teman jangan terjebak di saham-saham yang model-model seperti ini. Walaupun harga sahamnya mungkin ada yang tinggi ya. Ini kita lihat ya, pairnya aja minus 128. Berarti ini rugi perusahaan. PBV-nya udah 10. Turnover-nya berapa? 13 miliar ya. Nah, ini kita lihat ke statistiknya coba ya, teman-teman. Nah, ini merah semua ya. Tahun 2023 itu ya merah, minus 4 IPS-nya ya. 2024 perkiraan minus 5, 2022 minus 4. Jadi sangat iya risiko ya. Nih lihat net profit rugi minus 2,6 miliar ya. Operating cash flow juga minus. Ya tentu saja bawah-bawahnya minus ya. Ya memang utangnya kecil ya, tapi ya dia nggak menghasilkan laba. Terus apa yang mau dibagi ya? Dividen jelas nggak ada lah. Kalau mengharap multi bagger ya mungkin ya teman-teman ada yang pengen mengharap multi bagger ya. Ya nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Bisa aja suatu saham itu dinaikkan tinggi gitu ya sama pemegang saham utama ya, atau sama bandarnya dinaikkan tinggi. Tapi setelah itu dibanting ya seperti ini ya. Harganya 170 dinaikkan tinggi sampai 700, hampir 5 kali lipat apa 4 kali lipat. Habis itu dibanting sampai 50. Habis itu dinaikkan lagi sampai 600. Habis itu turun lagi. Kalau kayak gini tuh saya udah
apa ya, udah males lihat teknikal teman-teman, karena ini udah gak usah pakai teknikal ini udah tergantung bandernya mau diturunin apa dinaikin ya. Kalau teman-teman udah terjebak di saham-saham seperti ini, kalau saya mending cut loss aja lah. Cut loss, beli aja saham-saham yang bagus lah, misalnya Big Bang atau saham-saham apa ya, saham-saham pertambangan yang dividennya besar. Big Bang itu tenang aja, kita beli di harga pucuk aja nggak masalah ya. Ini kita lihat 5 tahun, misalnya kita beli di harga pucuk tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu harga pucuk mungkin sekitar 6.700-an. Habis itu longsor ya di 4.400. Wah, hilang 2.000 poin. Stres enggak ya? Cuman sesaat. Habis itu dibiarkan aja, tahun 2021 udah lebih tinggi lagi. Dibiarkan lagi, tahun 2022 naik, 2023 naik, 2024 ini naik lagi. Jadi kan tetap cuan. Enak pegang saham-saham seperti ini, dan ada dividennya walaupun kecil ya. Kalau mau yang dividen besar, pakai saham-saham yang besar, yang dividennya besar ya, misalnya TMG. Ini walaupun fluktuatif harganya ya, 1 tahun, 3 tahun fluktuatif, 5 tahun masih naik ini, tapi dividennya besar. Nih dividennya gede ini. Dari tahun 2018 itu ada PTBA misalnya. Dividennya juga besar nih. Dan ini tenang nih teman-teman. Ini nggak usah bingung-bingung lah. Ini ya, misalnya koreksi dalam, waduh, kita beli di harga 3.000, kemudian koreksi di 2.300. Tenang aja. Tiba-tiba naik. Belum lagi dividennya. Udah auto cuan ini ya. 5 tahun ya hampir sama, tapi dividennya besar. Adaro misalnya. Adaro nih. Wah, ya Adaro mantap ini. Harga sahamnya juga naik, dividennya juga besar. BSSR banyak juga nih teman-teman. Atau Bank BRI coba. BRI ini kan kemarin sempat koreksi tajam ya. Nih. Nah, BRI ini sempat koreksi tajam. Kalau teman-teman misalnya beli di 6.400 di harga pucuk 1 tahun ini ya. Kemudian koreksi sampai 4.100. Kalau teman-teman masuk lagi di 4.100, sekarang itu udah cuan lebar teman-teman. Jadi misalnya masuk 100 juta di 6.400. Kemudian di bawah di harga 4.100 masuk lagi 100 juta. Itu udah rate-nya udah sama, hampir sama. Harganya udah di tengah-tengah. Ini udah positif lah. Masih nanti ditambah dividen ya. Dividennya mungkin sekitar 5% atau 6% BRI. Jadi tenang, coba 3 tahun. Naik teman-teman, 3 tahun naik. 5 tahun naik juga. Jadi lebih baik pilih saham-saham yang seperti itulah ya. Jangan kita mengharap multi bagger tapi ujung-ujungnya malah rugi ya. Goto ini lumayan nih Goto. Tapi fundamentalnya masih belum bagus nih ya, masih minus. Yang agak baikan ini Bumi ya. Bumi ini ya ini udah mulai positif nih. Tapi harganya udah naik tinggi nih Bumi. Nah, udah naik tinggi nih dari 69 ke 116. Wih, ngeri juga nih. Kalau saya udah nggak mau ini Bumi. Trauma ya. Dulu sempat harga 8.000 ini Bumi. Habis itu banting bandarnya. Tapi waktu itu kan pengendalinya beda ya. Sekarang kan sudah beda. Bumi itu sekarang siapa ya? Ini dia termasuk batubaranya, cadangan batubaranya terbesar nomor 2 nggak salah. Ini beda ya. Oh masih ada Bakri tapi kecil banget nih. Bakri Capital cuma 1%. Udah pengendalinya lain nih. Masyarakat 27%. Jumlah lembar sahamnya 371 miliar ya. Ini kalau untung 3,7 triliun aja IPS-nya cuma 10 ya. Jadi kalau mau mengharap saham Bumi ini naik tinggi ya agak berat juga ya.
Ya mungkin ya di sekitar itu aja, kecuali dia naik 10 kali lipat ya, misalnya 10 triliun gitu kan. Ya IPS-nya lumayan agak tinggi ya. Jadi ada kemungkinan dividen, dan dividennya juga nggak ada. Oke, itu ya teman-teman untuk review saham laba ini ya. Semoga bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin traktir saya kopi, ya silahkan gabung ya di channel itu ya, digabung. Nanti kita bisa ngobrol lebih spesifik ya tentang saham. Dan saya juga bagi tips-tips di situ ya, yang lebih spesifik, nggak secara umum ya teman-teman. Jadi biar teman-teman terhindar ya dari saham-saham model-model seperti ini. Dan santai, investasi itu santai ya. Mau nutup laptop seminggu atau 1 bulan atau 3 bulan, 6 bulan nggak masalah. Karena kita konsepnya investasi ya. Oke, itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.